Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Megasari dengan NIM 2114050024. Dan pada kali ini kita masih bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Dan sebelum masuk ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu membacakan ayat 30, 60 dan 103 dari Quran Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai membacakan ayat dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Sekarang kita masuk ke penyampaian arti per kata, yaitu di mana kata yang pertama ada innama, sesungguhnya, as-sadaqatu, sedekah, lil fuqara'i, bagi orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan orang-orang amil atau petugas zakat, alaiha, atasnya, wal muallafati, dan muallaf, qulubuhum, hati mereka, wa fir riqabi, dalam memerdekakan hamba, wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang ada dalam jalan Allah, wa banis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Faridatan, maka diwajibkan, maka ditetapkan, minallahi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu, dan Allah, alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Hul, ambillah, min amwalihim, dari sebagian harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, dengan biha, dengannya, wasalli, dan doakanlah, alaihim, atas mereka, inna, sesungguhnya, salataka, doamu, sakanun, ketenangan, lahum, bagi mereka, wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha
mengetahui. Baiklah, sekarang kita masuk pada penerjemahan secara keseluruhan dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Ayat 60, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan amil zakat, dan mu'allaf, dan pada memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, dan fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke penjelasan tafsiran Quran Surah At-Taubah ayat 100, ayat 60 dan ayat 103. Kita mulai dari ayat 60. Ayat 60 ini menjelaskan tentang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang telah dibacakan tadi, bahwasanya orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah lil fuqara'i, itu bagi orang-orang fakir. Jadi di sana ditekankan bahwa zakat itu berhak diterima oleh orang-orang miskin. Yang pertama ada orang-orang fakir, ada orang miskin, ada amil atau petugas zakat, atau mu'allaf atau memerdekakan hamba, dan orang-orang yang sedang dililit hutang. Di sini hutangnya tersebut bukan yang berhutang untuk berbuat kejahatan, tapi berhutang dalam kebaikan, misalnya untuk membayar uang sekolah anak atau uang kuliah dan sebagainya. Pokoknya dia itu bersifat kebaikan dan bukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang dilarang oleh agama kita. Dan jadi di sini ada 8 mustahik yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, mu'allaf, amil, fisabilillah, gharim, dan ibnu sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Oke, selanjutnya, terkadang fakir miskin itu disamakan saja oleh semua orang. Namun pada Al-Quran, fakir miskin itu dibedakan, yang mana fakir itu merupakan orang yang tidak mempunyai apa-apa, sama sekali. Sedangkan miskin itu orang yang berkekurangan, tidak berkecukupan. Selanjutnya ada petugas zakat, yaitu amil zakat. Walaupun dia orang kaya, dia berhak mendapatkan menerima uang zakat tersebut, tetapi dia berhak juga menolaknya, karena mungkin dia sudah merasa cukup dengan uang yang dimilikinya atau harta yang dimilikinya, dan itu boleh. Kemudian di sini ada mu'allaf, yaitu orang mu'allaf yang masih belum kokoh keimanannya. Di sini dia masih perlu bimbingan untuk mengkokohkan keimanannya.
Dan selanjutnya ada gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Dia sangat membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. Dan selanjutnya itu ada memerdekakan budak atau hamba sahaya. Selanjutnya ada fisabilillah. Di sini dia berhak menerima zakat karena dia memperjuangkan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dulu ada perang, kalau sekarang itu semacam berjuang di jalan Allah itu seperti menuntut ilmu. Kemudian ada orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan bantuan, misalnya dia kehabisan bekal karena negerinya sangat jauh. Jadi di sini dia mempunyai hak untuk menerima zakat tersebut. Jadi inilah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada ayat 103, yang mana ayat 103 ini menjelaskan tentang teknis dalam membayar zakat. Di mana di sini dikatakan hul min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka, yang dimana ini tertuju pada petugas zakat, yaitu seorang amil yang memiliki wewenang dalam mengambil dan meminta zakat tersebut. Selanjutnya jadi seorang amil ini mempunyai kewajiban untuk mengingatkan orang-orang yang sudah memiliki harta yang cukup untuk menunaikan zakatnya atau membayar zakatnya, yaitu hartanya itu senisab. Senisab ini dimana dimaksudkan setahun itu setahun cukup besok. Diingatkan kemudian dipungut. Kemudian disebutkan di sini juga zakat itu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi apabila sudah membersihkan dan mensucikan pendapatan atau harta tersebut, mereka tidak akan tergolong lagi kepada orang-orang yang memakan harta yang bukan hak miliknya lagi. Dan mereka akan menjadi orang yang lebih baik dan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan selanjutnya itu ada dan orang-orang yang memungut zakat ini tersebut disuruh untuk mendoakan orang-orang yang berzakat tadi, karena doa orang yang mengutip atau meminta zakat tadi atau seorang amil tadi sangatlah berarti bagi mereka. Dan kemudian apabila sudah didoakan, mereka akan merasa tentram jiwanya. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi semua yang ada di bumi ini akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat tersebut mereka akan bisa mensucikan dan membersihkan diri mereka dari hal-hal yang buruk, dan mereka akan menjadi orang yang lebih baik lagi dan semakin kuat keimanannya dan terbebas dari yang namanya kikir, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari dua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa adapun hal-hal yang terkait dengan pendidikan di sini dari Quran Surah Taubah ayat 60 dan 103 ini, yang pertama yaitu tentang pendidikan zakat.
yang dimana di sini kita dididik dan kita dididik sebagai seorang muslim tahu tentang zakat, bagaimana zakat itu di dalam Islam. Selain itu di sini juga menjelaskan tentang bahwa zakat itu merupakan sesuatu yang wajib bagi seorang muslim yang mampu dan memiliki harta yang cukup. Minimal harta di sini itu ialah 85 gram emas atau kepemilikan lainnya, misalnya ada sawah, misalnya pertanian, peternakan, dan sesuai dengan ketentuan zakat tersebut. Di sini juga ditegaskan bahwa kewajiban zakat itu ditetapkan oleh Allah langsung. Ini menegaskan bahwa ajaran Allah tentang zakat itu bukan suatu hal yang biasa, bukan sembarangan, dan kita tidak perlu ragu untuk melaksanakannya karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kemudian kedua ayat ini juga menjelaskan tentang manfaat dari zakat tersebut, yang mana telah dijelaskan dalam ayat ke-103, yang dimana di sana dikatakan bahwa tutahhiruhum au tuzakkihim, bahwasanya dibersihkan atau disucikan. Nah, bagi orang-orang yang berzakat, dia akan dibersihkan dari segala dosa dan dia tidak berdosa lagi karena masih makan apa yang bukan hak miliknya. Nah, kemudian bagi orang yang membayar zakat akan terkikis dari dosa yang ada dalam dirinya. Selanjutnya, di sini juga membahas tentang teknis dari membayar zakat, di mana dalam membayar zakat ini ada pengurusnya, pengurus atau petugasnya, yang dimana disebutkan dalam ayat ini adalah seorang amil, yaitu seseorang yang berhak dan berkewajiban untuk meminta uang zakat tersebut. Seterusnya, pada saat seorang amil tersebut mengutip atau mengambil dan atau meminta uang zakat tersebut, setelah dia dapatkan uangnya atau harta yang sudah dizakatkan oleh seseorang tadi, seorang amil harus mendoakan orang yang sudah berzakat tadi, karena doa tersebut sangatlah penting sekali bagi orang yang berzakat, karena dengan doa tersebut mereka akan merasa tentram dan damai dalam jiwa mereka. Yang terakhir itu ada disebutkan di sana, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat atau seorang mustahik, dan dimana yang sudah dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu yang pertama adalah seorang fakir, ada miskin, amil, ada mu'allaf, ada memerdekakan budak, gharim, fisabilillah, dan seorang musafir. Maka dapat kita simpulkan bahwa membayar zakat itu merupakan ketentuan dan kewajiban yang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seorang muslim wajib menunaikan atau melaksanakan dalam membayar zakat dengan tujuan untuk membersihkan hati dan jiwanya. Saya kira cukup sekian sampai sini penjelasan tentang Quran Surah At-Taubah ayat 100, ayat 60 dan ayat 103. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan khususnya untuk saya sendiri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.